Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya M Sukron Fasya, tentunya di channel M Sukron Fasya. Mohon maaf nih ya karena penampilan saya ini karena gerah nih ya teman-teman, musimnya musim panas ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya ingin menyampaikan yaitu tentang langkah-langkah dalam membuat acara agar sukses dan lancar. Nah, ini saya sudah buatkan ringkaskan materinya ya. Nah, video pada kesempatan kali ini kita akan membahas video ini ya, yang bertema yaitu langkah-langkah dalam membuat acara agar sukses dan lancar. Yang pertama yaitu tentang pembuatan panitia acara. Saat kita ingin membuat acara ya teman-teman, entah itu acaranya acara yang berbau agama ataupun eventnya, kita harus membentuk panitia acara ini. Karena apa? Langkah awal sebelum kita membuat acara itu harus ada panitia yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya acara tersebut dengan tugasnya masing-masing. Jadi ini panitia ini nanti ada anggotanya, yang kemudian anggotanya itu diberi tugas masing-masing. Dan nanti ini apa itu panitia acara ini ya, tergantung dari kalian yang akan membentuknya itu dari masyarakat ataupun dari ruang lingkup komunitasnya ataupun gimana. Ini nanti biasanya sesuai apa itu kebiasaan di komunitas tersebut. Nah, jadi semisal komunitas tersebut itu terbiasa dengan menjadi ketua komunitas, itu harus menjadi ketua panitia, itu bisa. Nah, terus ada juga yang melalui pemilihan untuk menjadi panitia acara ini, dan itu disesuaikan saja ya. Yang pertama yaitu apa tugas panitia? Yang pertama itu menentukan tema acara, yang kedua penentuan waktu dan pengisi acara, terus yang ketiga perencanaan biaya, yang keempat pembagian tugas kepada anggota panitia, yang kelima menyusun acara atau gladi bersih ya, dan yang keenam yaitu laporan dan evaluasi. Nah, poin-poin ini kita akan bahas di halaman selanjutnya, yaitu tema acara. Kita bisa menemukan tema acara ini dengan acara apa yang akan kita buat. Kita ambil contoh ya, semisal acara Maulid Nabi ya, kita akan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa menggunakan tema dengan nama komunitas tersebut, semisal Jawa Tengah bersolawat. Nah, ini dalam rangka memperingati ya, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, semisal kalian ingin membuatnya acara tentang event apa atau acara apa, itu silakan temanya disesuaikan acaranya saja. Itu hal yang mudah ya. Yang kemudian halaman selanjutnya yaitu penentuan waktu acara dan pengisi acara. Waktu acara ini biasanya ditentukan atau dikondisikan dengan pengisi acara kepada waktu luangnya bisa mengisi acara yang akan kita selenggarakan. Jadi pengisi acara jika kondang ini ya teman-teman, seperti yang kita kenal ya, kalau penceramah itu ada Bapak Kiai Haji Anwar Zaid, terus kalau hadroh itu ada Azahir ya. Ini pasti jadwalnya padat. Saat kita menentukan waktu, tapi kita tidak mengkondisikan dengan pembicara yang kondang itu, maka acara ini kita akan sia-sia karena beliau yang kita undang itu tidak akan hadir. Maka dari itu kita harus mengkondisikan ini baik yang kondang ataupun yang masih dalam ruang lingkup itu kondangnya kondang kabupaten atau kecamatan, itu kita tetap mengkondisikan ya, karena ini adalah salah satu bentuk rasa sopan kita kepada seorang yang mempunyai ilmu. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu perencanaan biaya. Nah, biaya ini ada dua ya teman-teman, biaya pemasukan dan biaya pengeluaran pastinya. Nah, biaya pemasukan ini biasanya itu yang dari iuran anggota komunitas ataupun masyarakat tersebut. Nah, ini silakan bisa juga dipakai ya, ada beberapa yang menggunakan sponsor.
sponsor atau brand ya, brand-brand yang seseorang, kita berarti di sini harus membuat proposal yang tentunya ada rincian-rincian mengisi acara sekian, terus sewa dekor sekian, konsumsi sekian. Ini silahkan dibuat proposalnya, terus kita ajukan kepada para yang memiliki brand ini ya teman-teman. Nah, nanti kita jadi ada pemasukan dua, yaitu pemasukan dari brand atau sponsor dan pemasukan dari iuran per anggota. Dan saat kita membuat proposal ya, saran saya itu harus ada biaya dan lain-lain, karena ini untuk mengantisipasi jika ada kekurangan, kita itu tidak bingung teman-teman, kita itu tidak bingung mencari dananya kemana. Lebih baik itu dana turah ataupun ada sisa ya, dibandingkan dana kurang. Karena pengalaman itu saat dana kurang itu pikiran itu buyar teman-teman, karena kita bingung mau cari kemana lagi ya. Kalau waktunya 1 hari 2 hari, kalau kita tahunya kurangnya ternyata saat pas acara, nah ini pusing sekali. Kita lanjut ya teman-teman ke halaman selanjutnya, yaitu pembagian tugas, yaitu tugas depan layar dan balik layar. Nah, tugas depan layar ini ya, kita untuk menghemat biaya, lebih baik itu dilakukan oleh petugas ataupun komunitasnya itu tersendiri, seperti sambutan, terus MC ya, terus penyambut tamu, itu lebih baik dilakukan oleh anggota ataupun panitia itu sendiri, karena ini menghemat biaya, supaya biaya ini mutlak dikeluarkan untuk kelancaran acara tersebut ya teman-teman. Terus kemudian yaitu balik layar. Nah, ini yang sering terjadi itu, kita saat pembagian tugas di balik layar ini tidak adanya koordinator lapangan. Seharusnya ada salah satu koordinator lapangan, supaya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti saat pembagian konsumsi ya. Kalau di acara maulid ataupun acara yang besar itu biasanya tidak terkoordinir, jadi belangsa ataupun ricu, bukan ricu sih ya, lebih tepatnya itu kurang gercep lah ya. Saat kita pembagian tugas ini dikoordinir dengan dengan maksimal, pasti tugas lapangan itu sangat bisa diandalkan. Dan yang sering terjadi itu saat pembicara naik ke panggung dan yang bertugas memberikan suguhan ataupun minuman itu biasanya sering lupa. Nah, saat itu juga pasti bagiannya nyindir ataupun memberikan suatu kode ya, supaya diberikan minuman, karena kan ini berjam-jam beliau itu mengisi acara. Nah, saat itu juga yang kita garis bawahi ya, saat pembagian pembagian tugas ini, kita harus merata, dalam artian itu harus setiap anggota itu memiliki tugasnya masing-masing. Karena kalau tidak ini akan terbebankan kepada ketua panitia. Yang kasihan itu ketua panitianya kawan-kawan. Karena karena tugasnya seakan-akan diemban dirinya masing-masing. Maka dari itu ketua panitia harus memperhatikan dengan fokus dalam pembagian tugas ini. Yang selanjutnya, halaman selanjutnya, yaitu menyusun acara dan gladi bersih. Nah, setelah tugas diberikan, maka acara itu disusun. Yang pertama pasti pembukaan, yang kedua bisa kiro ya, kalau di pengajian kiro, terus bisa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus pembacaan maulid, terus maidhah hasanah, terus penutup. Nah, saat ini juga ya, yang gladi bersih, berarti gladi bersih ini pastinya MC, terus yang membawakan sambutan, terus yang bertugas, misal ada kironya, bertugas kiro, terus ada juga yang namanya kayak gini tuh, ya itulah ya. Terus ada juga yang bertugas ini jadi gladi bersih. Gladi bersihnya itu MC membacakan acara bla 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 bla, dan petugasnya saat acara sudah maju saja dan turun lagi, lanjut lagi.
Jadi gladi bersihnya itu pembacaan acara ya teman-teman. Nah saat susunan acara ini yang banyak dilupakan ataupun banyak tertinggal itu biasanya di waktu istirahat. Waktu istirahatnya ini mau jam kapan, mau setelah apa, ini biasanya tidak terlalu diperhatikan. Padahal jam istirahat ini sangat penting ya, karena kita itu di situ waktunya membagikan konsumsi ya. Tapi sebaiknya saran saya saat waktu istirahat ataupun pembagian konsumsi itu dilakukan sebelum mauidhah hasanahnya, sebelum dimulai. Jadi setelah sambutan, setelah itu waktu istirahat, setelah itu baru acara inti, yaitu mauidhah hasanah ya teman-teman. Ini yang menggunakan snack. Kalau menggunakan PC itu sudah pasti ya makan-makan di akhir acara. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu laporan dan evaluasi. Laporan ini sering kita sebut ya, kalau saya ya di sini tempat saya itu disebut dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Yang dimana laporan ini pastinya dibutuhkan ya, karena suatu komunitas ataupun masyarakat itu butuh laporan sesuai dengan dana yang didapat dan pengeluaran. Jadi di sini laporan itu harus terinci ya, mulai dari pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan lain-lain harus terinci dengan sedemikian rupa supaya ini itu menambah kepercayaan komunitas ataupun masyarakat kepada panitia acara untuk menyelenggarakan acara selanjutnya. Ini lebih mudah karena sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Terus evaluasi. Setelah acara selesai, kita harus evaluasi nih, apa nih kurangnya dari acara tersebut, apa kurang meriah atau kurang tempat atau kurang konsumsi. Nah ini di evaluasi ini kita harus evaluasi supaya saat kita tahun depan ingin mengadakan acara seperti hal tersebut ya, yang tadi contohnya itu Maulid Nabi, tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama pada tahun lalu. Ya, tujuan evaluasi ini ya tentunya untuk menjadikan lebih baik acara dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, kesimpulan nih ya teman-teman. Kesimpulan yaitu yang pertama, tema acara yang jelas dan menarik. Tema acara jelas yang menarik ini akan menarik audiens ataupun pengunjung sehingga acara terlihat meriah dan ramai ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu petugas yang bertanggung jawab sesuai tugasnya. Yang ketiga, petugas ini bertugas sesuai tugasnya masing-masing, ini pastinya acara akan berjalan lancar, itu pasti itu. Terus yang ketiga yaitu persiapan anggaran yang matang ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa persiapan anggaran yang matang itu perlu, karena ketika kita acara sudah dimulai kok ternyata dihitung-hitung anggarannya kurang, itu pusing, kita mau carinya kemana. Nah dari itu ya kita harus persiapan anggaran yang matang. Terus yang keempat yaitu latihan sebelum acara dimulai ya, tadi gladi bersih itu supaya lancar lah, karena susunan acara yang kita harapkan itu terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya kita harus menggunakan gladi bersih ini ya teman-teman. Nah rekomendasi dari saya, buat acara sesuai kemampuan komunitas atau kelompok. Ini karena untuk mematangkan tadi ya anggaran, kita harus melihat kemampuan komunitas ataupun masyarakat dalam menyelenggarakan acara. Kalau semisal nih komunitasnya kok kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah ya, kita mengambil pengisi acara yang sesuai saja lah, tidak harus muluk-muluk, yang penting terselenggara penuh dengan khusyuk dan khidmah kayak gitu ya teman-teman. Terus rekomendasi yang kedua yaitu buat susunan acara lebih dari satu. Nah yang seperti yang tadi saya bilang itu, karena sesuatu yang kita rencanakan itu bisa tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan, maka dari itu kita harus menyusun acara minimal dua, yang satu utama, yang satu ini cadangan, supaya supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak
diharapkan maka kita mempunyai susunan acara yang kedua, dan kedua-duanya ini harus dilakukan gladi bersih kayak gitu ya teman-teman. Halaman selanjutnya yaitu terima kasih ya, cukup sudah selesai. Halaman selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Itulah sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.